Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini, nak? Ibu harap kamu tetap dalam keadaan sehat ya. Hari ini tanggal 15 Februari 2021 kita belajar tema 7, subtema 1, PB2, mata pelajaran IPA masih mengenai gaya. Lalu bahasa Indonesia masih mengenai non-fiksi. Dan yang terakhir SBDP juga masih mengenai tanda tempo dan nada tinggi rendah nada. Nanti di video penjelasan Ibu akan memberikan masing-masing contoh, baik itu tanda tempo, bagaimana cara menyanyikan sebuah lagu sesuai dengan tanda tempo yang benar. Lalu contoh dari karya non-fiksi mengenai buku harian. Setelah itu contoh dari gaya gravitasi bumi berupa dengan penjelasannya, mengapa itu dikatakan contoh dari gaya gravitasi bumi. Selamat menyaksikan video penjelasan yang Ibu berikan. Namun nanti kita awali dengan doa bersama ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami masih melakukan pembelajaran dari rumah. Kami mohon berkatilah pembelajaran kami ya Tuhan. Buatkanlah kami mengerti pada pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Kami mohon ampun buat dosa yang kami perbuat ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat kasih karunia akan Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mohon ya Tuhan, ajarilah kami menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan Yesus, anak yang selalu penurut, yang mendengarkan nasihat orang tua kami, menjadi anak yang saling menyayangi antara sesama kami ya Tuhan. Tuhan, begitu juga ya Tuhan buat orang yang kami sayangi, kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami mohon berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, selesaikanlah COVID-19 ini dengan cepat ya Tuhan, agar kami boleh belajar kembali di sekolah bersama dengan teman guru kami, dan kami sudah sungguh-sungguh rindu ya Tuhan untuk belajar bersama, bermain bersama, bercanda bersama ya Tuhan. Kami mohon terimalah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, anak-anak Ibu, pertama sekali Ibu akan menjelaskan kembali mengenai tinggi rendah nada. Ibu akan mengingatkan kembali mengenai tinggi rendah nada. Nah, tinggi rendah nada ini menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Tinggi rendah nada ini disebut juga dengan intonasi. Nah, perlu kamu ketahui juga nak, bahwa urutan tinggi nada ini terdapat dia do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, ini dia ada di hadapan kamu. Itu dia kalau urutan tangga nada dalam bentuk angka. Nah, kalau dia dalam bentuk balok, beda lagi bentuknya seperti ini. Jadi perlu kamu pahami nak, kalau dia dalam bentuk angka, jikalau dia ada tanda titik di bawahnya, itu berarti nadanya rendah. Namun kalau dia tidak memiliki tanda titik, itu berarti nadanya sedang. Nah, kalau dia ada tanda titik di atas angka, berarti nadanya itu tinggi. Jadi semakin ke kiri dia, nada itu akan semakin rendah. Nah, kebalikannya kalau dia semakin ke kanan, nada tersebut akan semakin tinggi. Begitu juga dengan halnya yang sama dengan nada bentuk balok. Namun kalau dia balok, dia tidak menggunakan tanda titik. Tapi kalau dia seperti tadi, kalau dia semakin ke kiri, nada itu akan semakin rendah. Namun dia kalau semakin ke kanan, nada itu akan semakin tinggi. Itu dia. Nah, pada nama nadanya itu juga sama, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu ya nak ya. Itu dia mengenai tinggi rendah nada. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan video
seseorang menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu yang berjudul Apuse dengan tinggi rendah nada yang tepat. Ibu harap kamu menyaksikannya ya nak, karena ini berhubungan dengan tugas kamu nanti. Gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi ini merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda yang ditarik ke arah pusat bumi. Nah, gaya tarik bumi ini terhadap benda-benda dinamakan gravitasi bumi. Ya, itu perlu kamu pahami. Nah, di situ ada gambar seseorang yang mau terjatuh. Nah, di sini ada ibu pertanyaan. Kenapa ya kalau kita jatuh pasti jatuhnya ke bawah? Nah, atau mengapa jika kita melempar suatu benda nak ke atas, benda itu selalu jatuh ke bawah? Nah, apa yang terjadi ya? Kenapa ya? Kalau kita berjalan, duduk, berdiri, tidur, mengapa semua benda di bumi ini seakan-akan menempel di permukaan bumi atau bisa dikatakan lantai maupun tanah? Nah, jawabannya nak, mudah sekali. Karena adanya suatu gaya yang menarik kita selalu menuju ke bawah. Itu dia. Apakah itu? Itu dia karena adanya gaya gravitasi bumi. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa gaya gravitasi bumi ini merupakan benda-benda yang ditarik ke arah pusat bumi. Nah, selanjutnya itu ada gambar bumi di hadapan kamu. Nah, gaya gravitasi ini terdapat pada sebuah benda. Nah, itu perlu kamu pahami ya. Semakin besar massa atau berat benda tersebut, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkannya. Bumi kita merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula yang dapat menarik segala benda yang berada di dekatnya, baik itu rumah, manusia, batu, binatang, bahkan juga bulan dan satelit yang mengelilingi bumi kita. Nah, oleh karena itu, walaupun kita berada di bagian bawah bola bumi, kita tidak akan jatuh karena adanya gaya gravitasi bumi yang arahnya menuju pusat bola bumi. Jadi itu perlu kamu ketahui ya nak ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan melalui contoh. Nah, contoh yang Ibu ambil ini adalah buah mangga. Nah, sering sekali kalau kita misalnya bermain atau baik bermain di rumah teman, tetangga atau di halaman rumah kita, kalaupun ada yang punya pohon mangga, pasti kita selalu menemukan buah tersebut di tanah ataupun di bawah pohon. Nah, hal ini dikarenakan apa ya? Nah, karena seperti tadi, karena buah tersebut mendapatkan gaya gravitasi bumi. Nah, sama halnya dengan jatuhnya pesawat yang sering sekali kita lihat di berita televisi. Hal ini dikarenakan dia kenapa terjadi? Karena cuaca yang buruk, jatuh sehingga dia terjatuh ke bawah. Akibatnya ada tarikan dari
gaya gravitasi bumi. Itu dia nak. Nah jadi jangan kita berpikir bahwa benda-benda yang kalau misalnya di langit ketika dia tidak terkontrol atau lepas kendali, ketika jatuh dia pasti akan melayang. Tidak. Nah setiap benda yang akan jatuh dia akan langsung ke tanah, dia tidak bisa melayang. Nah hal ini dikarenakan balik lagi karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah selanjutnya ibu akan menjelaskan lagi contoh. Ada contoh benda, kapas, dan batu. Nah, benda, kapas, dan batu. Di sini ada pertanyaan. Pernahkah kalian menjatuhkan kapas dan batu dengan berat yang sama secara bersamaan? Nah, kalau misalnya kamu pernah, pasti kalau kita jatuhkan bersamaan, yang mana terlebih dahulu yang sampai ke tanah ya nak? Atau di dasar lantai atau di meja lah kita katakan di bawahnya itu. Mana duluan sampai ya? Pasti kamu menjawabnya semua batu. Kenapa? Apa alasan kamu ya? Ayo apa alasan kamu? Pasti anak-anak ibu menjawabnya, Bu, karena beratnya Bu. Tidak. Nah tadi kan ibu bilang beratnya sama. Kenapa bisa dikatakan batu duluan yang sampai? Nah hal ini dikarenakan bukan karena berat nak. Ukuran ya ibu ingatkan lagi, ukuran dalam bentuk benda tersebut, mana yang besar dan mana ukurannya yang kecil. Bukan beratannya ya, ukuran dari beratannya, tapi bentuknya. Nah kalau misalnya kita buat berat kapas 1 kilo, begitu juga batu 1 kilo. Nah ukuran bendanya yang lebih besar yang mana? Kapas atau batu? Otomatis kapas. Nah namun kalau kita jatuhkan dengan secara bersamaan, yang sampai duluan ke dasar itu atau tanah itu yang mana? Adalah batu. Kenapa? Karena kalau dia batu kan ukurannya bentuknya lebih kecil, jadi otomatis ruang dalam permukaannya itu nak, dia kan lebih luas. Nah jadi akan lebih cepat gaya tarikannya itu ke bawah pada benda batu tersebut dibandingkan kapas tadi. Nah jadi jangan kita mengira bahwa oh Bu batu Bu karena batu lebih berat. Ingat kan ibu bilang tadi kapas dan batu kita jatuhkan bersamaan dengan berat yang sama. Berat yang sama, tidak berbeda. Namun kok sepintas kita bilang adalah batu. Hal ini karena kan beratnya Bu, karena batu lebih berat. Tidak, ukuran. Padahal ibu bilang tadi kan beratnya itu sama, ukuran bentuknya. Kalau bentuknya kapas kan lebih besar, kalau batu kan lebih kecil. Kenapa? Karena kan muatan berat kapas ini kan ringan nak dibandingkan batu. Jadi kalau dia gaya tarikannya itu dia memicu lebih berpengaruh dia nak daya tariknya, karena dia mendapatkan gaya gravitasi bumi itu lebih banyak gaya tarik menariknya. Itu dia makanya kenapa dikatakan batu terlebih dahulu yang jatuh di luar. Itu dia ya nak ya. Nah selanjutnya fakta adanya gravitasi bumi. Ya, faktanya mengapa adanya gravitasi bumi? Mengapa adanya gravitasi di bumi? Faktanya itu adalah dengan adanya gravitasi di bumi, kita bisa berjalan dengan mudah di bumi. Bahkan air bisa mengalir di sungai sampai ke laut sesuai dengan alurnya. Fakta selanjutnya, jika gravitasi ini hilang dari bumi, tentu semua yang ada di bumi tidak bisa bergerak secara teratur di bumi. Semua benda termasuk makhluk hidup akan melayang di udara seperti astronot yang ada di ruang angkasa. Selanjutnya, selain itu,
Dengan tidak adanya gravitasi, maka udara dan gas yang ada di bumi akan berkumpul dan melayang di angkasa, sehingga makhluk hidupnya akan susah bernapas. Jadi perlu kamu pahami nak, hilangnya gravitasi juga berdampak pada bangunan, gunung sampai batu. Struktur bangunan, gunung, tanah, bahkan batu akan pecah dan meledak. Hal ini karena hilangnya tekanan yang bisa membuat benda tersebut berdiri tegak di bumi. Jadi kalau tidak adanya gaya gravitasi di bumi, semua benda yang ada di bumi akan melayang-layang seperti halnya astronot ke bulan. Itu dia, atau dikatakan ke ruang angkasa. Oke, selanjutnya buku harian. Buku harian ini adalah buku yang berisi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang dilalui atau dialami oleh seseorang. Nah, buku harian ini adalah tulisan, catatan. Seperti kalau halnya kamu pernah dengar diari, itu dia. Berisikan tentang kejadian ataupun peristiwa yang dialami oleh si penulis atau kita lah si penulis yang mau menuliskan tentang kehidupan kita di dalam buku harian tersebut. Nah, kalau di zaman sekarang ini nak, jarang kita temukan seseorang memiliki buku harian. Karena apa? Karena zaman sekarang ini seseorang atau orang lain tidak tahu lagi mengenai buku harian. Apa itu buku harian? Nah, kalau pada zaman ibu waktu SD itu masih sangat terkenal namanya buku harian, atau dikenal itu juga namanya buku diary itu dia ya. Nah, jadi perlu dipahami lagi bahwa buku harian ini isinya itu menceritakan tentang peristiwa atau kejadian-kejadian yang menurut kita penting yang kita alami dalam kehidupan kita, itu dalam kehidupan kita sehari-hari, itu dia ya. Nah, selanjutnya ada 3 tujuan menulis buku harian. Nah, tujuan yang pertama itu sebagai pengingat masa kita. Maksudnya di sini tentu saja nak, dalam pengingat masa itu kan ada bagian kebahagiaan, lalu kesedihan, lalu kelucuan. Nah, itu sebagai pengingat kita untuk mengingat memori kejadian-kejadian yang kita alami pada masa lalu. Nah, itu tujuannya kalau kita membuat buku harian. Yang kedua, pembelajaran. Nah, maksudnya di sini pembelajaran ketika kita menulis di buku harian tentang kejadian yang kita alami, baik itu sedih, senang, lucu, apapun itu. Nah, peristiwa itu, kejadian itu bisa sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Misalnya kamu mengalami peristiwa karena ditegur oleh orang tua karena pekerjaan rumah kamu tidak selesai. Nah, bisa saja kamu menulis di buku harian misalnya tanggal 15 Februari 2021. Hari ini aku ditegur sama orang tuaku karena aku tidak menyelesaikan pekerjaan rumahku. Nah, mulai hari ini aku berjanji aku tidak akan mengulanginya lagi, dan besok aku akan menyelesaikan semua pekerjaan yang diberikan orang tuaku dengan baik supaya aku tidak dimarahi lagi. Nah, itu sebagai pembelajaran yang dimaksud. Yang ketiga, curhat. Nah, siapa ya yang tidak pernah curhat? Ayo, siapa? Ibu yakin anak-anak ibu hampir semua sudah pernah curhat pasti ya, baik dengan teman, dengan orang tua, saudara, ataupun dengan gurunya di sekolah, pasti sudah pernah ya. Ibu yakin sudah pernah. Nah, semua orang ingin mencurahkan isi hatinya pada sesuatu ataupun
orang lain untuk meringankan beban. Nah, bagi kamu yang terlalu misalnya pemalu nak, yang tertutup, yang tidak mau terbuka dengan orang lain. Nah, di buku harian inilah kamu bisa mencurahkan isi hati kamu. Kamu bisa curhat di buku harian ini. Nah, kenapa? Karena kalau kita memendam sendiriannya itu akan terlalu berat nak yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita memiliki sifat yang tertutup, lalu kita tidak mau terbuka dengan orang lain, alangkah baiknya kita mencurahkan isi hati kita di buku harian ini. Nah, jadi kalau kita melakukan buku harian atau memiliki buku harian, kalau kita nanti membacanya kembali, misalnya nih kita sudah memulai membuat buku harian dari SD. Nah, ternyata kamu masih menyimpannya sampai SMA. Kalau kamu membaca kembali tulisan-tulisan kamu itu, pasti kamu akan membacanya dengan tersenyum-senyum. Kenapa? Karena isinya ada yang mengenai kesedihan, kesenangan, kejadian lucu, atau mungkin kamu pada saat itu suka dengan seseorang, atau mungkin kamu sedang jahil dengan temanmu atau gurumu. Nah, itu pasti akan kamu alami dengan tersenyum sendiri, karena oh ternyata aku pernah mengalami ini ya. Nah, kembali lagi kamu mengingat kembali memori kamu pada masa lalu. Itu dia tujuannya. Nah, selanjutnya unsur dalam buku menulis buku harian. Nah, jadi kalau kita mau membuat buku harian, yang perlu kamu pahami itu harus ada 3 bagian. Nah, ada tempat, waktu, dan peristiwa. Nah, tempat ini kejadian yang telah terjadi dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, untuk menuliskan tempat ini kamu dapat memakainya dengan kata bantu di, ke, ataupun dari untuk menunjukkan kata tempat. Nah, misalnya di sekolah, di rumah, dari sawah, lalu dari kamar, dan lain-lain. Nah, yang kedua, waktu. Nah, waktu ini terjadinya peristiwa pada yang kita alami dalam kehidupan kita sehari. Nah, waktu ini bisa kita berikan contoh itu di pagi hari, siang hari, malam hari, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu peristiwa. Peristiwa ini pokok masalah yang terpenting dalam menulis buku harian. Nah, bagaimana kejadian-kejadian yang kita alami, disitulah kita tuangkan. Nah, kita tuangkan, kita tuliskan di buku harian tersebut. Apapun itu bebas, dan perlu kamu ketahui, kalau kita mau membuat buku harian ataupun menulis peristiwa yang kita alami, kita itu tidak menggunakan bahasa baku, tapi bahasa non baku dalam kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari itu perlu kamu pahami ya nak ya. Nah, selanjutnya manfaatnya. Nah, manfaat menulis buku harian ini Ibu berikan ada 3. Berlatih menulis setiap hari tanpa terasa. Bisa menjadi bahan membuat cerita pendek, bisa menjadi bahan menulis autobiografi, ataupun bisa menjadi biografi, dan begitu juga novel. Jadi banyak sekali manfaatnya kalau kita membuat buku harian ini. Nah, dengan kita rajin menulis baik itu di buku harian, penggunaan bahasa kita akan bertambah, akan meluas, dan melatih kita untuk menambah wawasan kita juga kalau kita menulis. Nah, secara tidak langsung kita sudah membuat karya tulisan, baik itu yang fiksi maupun non fiksi. Nah, selanjutnya Ibu memberikan contoh buku harian. Itu ada seseorang menuliskan kejadian yang dialami, itu ada di Bandar Lampung 12 Mei 2018, dibuat tempat dan waktunya. Nah, diary. Hari ini aku senang banget bisa berketemu sama dia. Padahal baru sehari gak ketemu udah kangen aja.
Pokoknya aku pengen terus ada buat dia dan selalu ada ketika dia sedih dan senang. Diary, hari ini aku kesel bener sama seseorang. Aku lagi ngerjain tugas yang diberikan sama bu guru, tapi digangguin terus sama dia. Aku kan menjadi kesel. Pokoknya aku gak mau ngomong sama dia dalam beberapa minggu ke depan. Biarin aku diem dulu biar tahu rasa dia. Nah, itu ada 2 contoh membuat buku harian. Nah, contoh yang pertama dia membuat tempat dan waktu, lalu peristiwanya. Contoh yang kedua dia tidak membuat tempat dan waktu tapi peristiwanya saja. Nah, mana yang menurut kamu benar, Nak? Yang pertama atau yang kedua ya? Kalau berdasarkan unsur-unsurnya. Iya, benar yang pertama. Karena sesuai dengan unsurnya ada tempat, waktu dan peristiwanya. Nah, kalau kita melengkapi tulisan kita supaya kita jadi mengingat kembali, tidak mesti lagi kapan ya kejadiannya, tidak mesti lagi kita harus mengingat-ingatnya lagi, tapi sudah ada yang mengingatkan di buku harian tersebut. Itu dia. Nah, Ibu harap kamu dapat memahami pembelajaran kita. Demikian pembelajaran kita ya, Nak ya. Semoga bermanfaat. Nah, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang Ibu berikan tadi mengenai tugas. Tadi kamu kan baru saja menyaksikan video lagu dari Apuse, yaitu karya dari El Papua. Nah, tugas kamu adalah yang pertama, nomor 1. Pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada tinggi? Tanda tanya. Lalu yang nomor 2, pada bagian mana lagu dinyanyikan dengan nada rendah? Tanda tanya. Nah, jawabannya di situ di bagian lirik mana? Kamu tulis liriknya ya. Kamu tulis liriknya mana bagian yang dia nada tinggi dan mana dia bagian nada rendah. Itu ya. Dan Ibu harap kamu tadi menyimak lagu dari Apuse tersebut. Lalu itu tugas dari SBDP. Lalu yang kedua, bahasa Indonesia. Kamu membuat buku harian satu kejadian saja seperti contoh yang Ibu berikan, yang bertemakan mengenai pembelajaran dari rumah ya, BDR kita ya selama 1 semester ini ya. Kamu buat mengenai buku harian kamu, kejadian yang istimewa menurut kamu tentang BDR selama 1 semester ini ya. Kamu buat itu tugas bahasa Indonesia. Nah, itu saja yang Ibu berikan SBDP dan bahasa Indonesia ya. Ibu harap kamu dapat memahaminya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.